atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Di penghujung rangkaian sidang gugatan pemilu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat pernah jadi kepala daerah untuk menjadi kandidat capres dan cawapres. Apakah ini artinya nama Gibran yang santer disebut-sebut dicalonkan sebagai bakal cawapres kian menjadi nyata? Berubah lagikah peta koalisi? Kita diskusi soal ini. Setelah gugatan batas usia capres dan cawapres minimal 35 tahun ditolak, begitupun syarat penyelenggara negara bisa maju di Pilpres, namun di putusan berikutnya MK mengabulkan syarat pernah jadi kepala daerah bisa menjadi kandidat capres dan cawapres. Ini pernyataan lengkapnya dari Mahkamah Konstitusi. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Pembacaan putusan dilakukan selang 3 hari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka KPU mulai 19 Oktober. Lalu pertanyaannya kemudian, apakah putusan ini langsung berlaku? Boleh langsung, Mas, karena sifatnya final and binding. Kalau tidak dikecualikan oleh putusan itu sendiri, dikecualikan itu artinya MK bilang ini akan diberlakukan 5 tahun lagi. Maka dengan sendirinya setelah pembacaan putusan, dia segera berlaku. Putusan gugatan ini menjadi sorotan karena akan membuka jalan bagi bakal capres-cawapres yang usianya di bawah 40 tahun. Salah satu nama yang diperbincangkan adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Putusan sudah dibuat sebuah lembaga negara pengawal konstitusi dengan segala pertimbangan, termasuk konsekuensi kewibawaannya. Apa yang terjadi jika mahkamah mengubah batas syarat menjadi presiden ini? Sederhananya begini: 1, kewibawaan MK akan rusak karena dulu MK konsisten soal putusan open legal policy. Kedua, MK akan dibicarakan sebagai mahkamah keluarga karena putusannya berkait dengan kepentingan kekeluargaan di istana antara ketua MK dengan partai pengusung Gibran yang dipimpin oleh Kaisang, dan ini adalah karpet merah untuk Gibran yang kebetulan adalah anak presiden. Jadi ini betul-betul kesepakatan keluarga. Kalau kemudian Gibran menyatakan kalau sudah diterima lalu dia menolak untuk dijadikan calon presiden, ini drama tingkat tinggi berikutnya dari permainan politik yang luar biasa melelahkan ini. Lalu apa kata Gerindra soal putusan MK ini? Karena sebelumnya Gerindra paling getol melirik Gibran sebagai pendamping Prabowo. Nah, oleh karena itu terhadap putusan MK ini kami menghormati dan tentunya apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final dan mengikat dan tentunya langsung dilaksanakan. Demikian. Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh
pilkada seperti dengan pilpres itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden. Mendengar keputusan MK dulu, nanti kita akan bicarakan gitu, Senin atau Selasa. Gitu. Bicarakan dulu. Tunggu, dah kata Pak Dasko udah begitu. Tunggu. Ya. Kini bakal calon wakil presiden bisa dari kepala daerah walaupun belum berusia 40 tahun. Nama Gibran Rakabuming berpeluang maju sebagai cawapres. Lalu bagaimana peta politik setelah putusan MK ini? Kamis 19 Oktober pendaftaran Capres dan Cawapres akan dibuka setelah putusan MK yang membuat peluang Gibran bisa maju di kontestasi Pilpres dipastikan akan mengubah peta politik. Ya, secara teoritis Gibran kan masih bisa jadi calon wakil presiden untuk Ganjar maupun Prabowo. Tetapi konstelasi pada hari ini, dinamika politik yang sudah terjadi kan kelihatannya mengarah kepada Prabowo. Pertama, Prabowo sudah minta, bahkan Gibran sudah lapor kepada DPP bahwa dia diminta oleh Prabowo. Kemudian Bu Mega juga selama ini kan mencari calon wakil presiden itu biasanya kriterianya dua. Pertama dengan latar belakang Nahdlatul Ulama dan yang kedua senior. Nah, dua kriteria ini kan tidak ketemu pada diri Gibran. Sehingga kalau linear maka Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Jadi kita akan punya 3 pasang calon, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo Gibran. Lepas dari PDI Perjuangan setuju secara lembaga atau tidak, kemudian Mas Ganjar yang masih kita tunggu siapa calon wakil presidennya, gitu. Dan kita belum tahu pada hari ini. Jadi ya per hari ini kita akan punya 3 calon presiden wakil presiden, masih menunggu Mas Ganjar. Nah, yang menarik tentunya bagaimana reaksi dari PDI Perjuangan sehubungan dengan kalau memang betul nanti ada deklarasi Prabowo Gibran. Apakah misalnya Gibran akan diberhentikan dari PDI Perjuangan? Apakah kemudian PDI Perjuangan akan tetap di dalam kabinet atau kemudian akan keluar dari kabinet? Itu bisa menjadi sesuatu yang masih kita nanti kita lihat perkembangannya ke depan. Setelah Gibran punya peluang maju di Pilpres, Koalisi Indonesia Maju langsung mendapatkan barisan membahas hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Apa yang akan terjadi jelang pendaftaran Capres 19 Oktober nanti? Menarik untuk kita tunggu. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.